Kucingnya berak-berak terus di sini. Pernikahan. Nanti mama ngajar kok tinggal ya bang. Pagi semuanya buat teman-teman aku dari Sabang sampai Merauke. Aku baru bangun ya teman-teman. Mau ini ya matikan lampu dulu ya teman-teman. Karena sudah pagi, aku bangun jam 8 pagi dan aku mau buka jendela. Pokoknya aku kesiangan juga bangun ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biasanya aku bangun jam 6:30 ya, kali ini tiba-tiba aku bangun jam 8 pagi ya teman-teman, jadi aku agak kesiangan. Aku hari ini tidak belanja ya teman-teman, aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel aku ini. Maria Happy Plot supaya aku semangat untuk membuat konten aktivitas aku di rumah di orang tua aku ya teman-teman. Garis tua Jalan RT. Ya teman-teman, aku mau buka jendela dulu ya guys ya. Oh ya teman-teman, aku ini ya namanya bersihkan rumah. Ini cahaya dari matahari sudah datang ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen sekali berjemur ya teman-teman ya, supaya untuk mendapat kesehatan gitu ya. Oh ya teman-teman, ini kebetulan lagi bermasalah ya teman-teman ya. Ya mau perbaiki paku ini ya teman-teman ya, supaya ini bisa masuk gitu ya. Jadi agak sulit juga kalau ini rusak ya teman-teman. Jadi aku mau perbaiki semua paku ini, ditonjok-tonjok kayak gini ya, supaya jangan keluar paku gitu ya teman-teman ya. Oh iya, aku meletakkan kunci ini dulu sebentar ya. Oke, aku mau masukkan air teh dulu ya, karena aku mau masak air teh. Sebagian aku bisa juga dari itu ya tukang aqua gitu ya, tapi sebagian juga aku masak air teh gitu ya, karena aku kan sering minum air kopi panas gitu ya. Jadi aku sekarang mau menampung air teh, aku mau ini ya masak air teh gitu ya. Jadi aku menampung, aku mau bawakan kamar mandi dulu ya, karena aku udah menampung air gitu ya, tinggal masukkan air. Jadi aku tiap pagi wajib gitu ya masak air teh gitu ya, karena kita sendiri kopi gitu. Jadi kalau sudah jam 8 ya, jam 9 ini udah mulai sedikit air gitu ya. Jadi kalau pagi subuh misalnya jam 3 sampai jam 6 terus banget ya, ini kalau udah jam 8 otomatis udah berkurang di airnya. Ini pokoknya di Kota Medan ini, daerah Sumeraja ini ya, aku gak tahu persis ya kalau di tempat lain ada nggak kayak seperti ini. Pokoknya di tempat aku ini, lingkungan aku ini ya, Gang Masjid Ujung, Gang Pelarapan, selalu ini ya permasalahan pengairannya ya gitu. Air meterannya selalu itu ya, airnya keluar sedikit gitu ya. Jadi aku pagi-pagi udah susah banget ya mau menampung air atau mau mengharapkan air banyak tiba itu ya, karena malamnya susah mandi, kadang-kadang tidak ada air, setengah air ada gitu kan. Jadi aku ini teliti ya menampung air gitu.
ngomongin dulu ya guys ya, supaya aku tetap prima gitu ya istilahnya, karena bangun pagi itu kan aku harus 2 cangkir nih. Tadi aku udah minum 1 cangkir, ini masih setengah cangkir lagi ya. Lap meja dulu ya, ini aku mau letak ke apa dulu, ke ember, karena aku nanti mau nyuci piring ya guys ya. Kalau guys teman-teman itu sama aja ya bahasanya ya, kalau guys itu bahasanya sama dengan teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kadang aku memanggil itu salah-salah gitu ya, kadang guys, kadang teman, tapi guys ini udah dibilang lagi teman-teman. Sebenarnya aku pengen tahu bahasa guys itu bahasa apa sih, bahasa gaul gitu ya. Aku baru-baru tahu gitu guys, aku pikir guys itu apa gitu, rupanya membilang teman-teman gitu ya. Memang kalau zaman sekarang ini ya makin banyak perkembangan teknologi, makin banyak perkembangan bahasa gaul gitu ya. Jadi aku kayak ketinggalan gitu ya. Jadi aku gak mau kayak ketinggalan, aku gak mau ketinggalan seperti jiwa muda mudi, karena aku pengen mati kayak jiwa muda mudi gitu ya. Bukan istilahnya garis tua tidak bisa menikmati kayak jiwa muda gitu. Jadi aku harus menetralkan diri juga pada supaya jangan nampak tua kali gitu ya, karena kan aku belum menikah, masih garis tua gitu ya. Jadi kan siapa sih yang mau apa istilahnya, siapa sih mau yang tua tanpa pasangan hidup gitu, siapa sih mau kepengen garis tua tidak laku. Setiap orang manusia kan gak mau ya kan, apalagi wanita ya kan, apalagi kaum pria kan ya. Makanya aku gak mau terus tua, terus belajar tuh belajar nikah teman-teman, arti makin keadaan ini ya. Karena aku kan ini lagi pengen pengen menikmati garis tua seperti ini ya, karena aku tidak memaksakan aku buru-buru nikah sama orang yang tidak sepadan gitu ya. Maksud aku tidak sesuai seperti aku inginkan karakter, karena karakter itu paling utama di hari jejak pernikahan tuh gitu. Aku gak mau salah memilih pasangan, lebih baik aku pacar gagal gitu ya. Karena kalau kita nikah itu gagal, aduh gimana ya membayangkan itu ya, kasih banget tuh anak-anak, dan kasih banget tuh istrinya, sampai istrinya diceraikan gitu, sampai ditinggalkan gitu, pada saat istri itu tidak punya penghasilan, mau dikasih makan apa itu anak. Jadi aku bilang gitu ke depannya. Makanya sejak dini hari mata karyawati aku belajar bagaimana supaya aku tuh punya penghasilan, walaupun masih berintis di warung-warung gitu ya, tapi aku tidak mau putus asa, dan aku harus belajar gitu ya bagaimana supaya aku itu punya pendapatan yang lain selain juga YouTube. Kepengen Ridwan aku itu kepengen buka usaha gitu ya. Dulu ya cita-cita aku pengen jadi pengusaha gitu ya, tapi ternyata aku punya keahlian juga gitu ya, bisa membuat lagu, cuman aku itu perlu modal gitu ya. Kalau pengen ciptakan lagu itu kan harus ada musiknya kan, bisa nyanyiin gitu. Jujur ya teman-teman, aku itu ada kekurangan, ada ini ya kelebihan. Jadi aku punya kelebihan juga, bisa mengarang lagu gitu. Tapi jujur aja aku itu banyak ke fokusnya mengarang lagu kerohanian untuk Kristiani, tapi sayangnya aku itu kurang modal. Dari tahun 2009 aku udah bisa mengarang lagu, tapi sayang banget ya aku gak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, karena fokusnya mengurus kedua orang tua aku dulu itu. Jadi aku fokusnya ke dua orang tua aku mengurus gitu ya. Jadi aku berharap juga sampingnya kemarin pengen dapat kenalan sama produser gitu ya. Oh ya teman-teman, aku cerita-cerita ya sampilannya aku ya, cerita pengalaman aku bagaimana aku bisa gagal pacaran, bagaimana bisa berkarya gitu ya, tapi belum menghasilkan gitu ya. Jadi aku pada saat itu tahun 2009 2010 aku udah ada kenalan sama manajer yang musik gitu, tapi aku ini ya diperkenalkan sama produser yang mau ini ya bekerja sama dengan aku gitu. Bagaimana supaya lagu ini diterbitkan. Memang adalah salah satu lagu yang aku kasih, tapi yang lainnya ini ya gak lolos gitu, cuma satu lagu, tapi khususnya lagu anak-anak gitu ya. Khususnya lagu anak-anak, tapi lagu rohani Kristiani gitu ya. Terus ya udah dibayar 300.000, tapi awalnya nggak dikasih dulu 300.000 sama produsernya ini, karena kan belum diedarkan gitu lagunya. Setelah semua proses pembuatannya dan ada penyanyi cilik gitu ya kan, tapi aku tahunya lagu ini bisa beredar gitu
ada tetangga gitu dapat kasih CD dulu zaman itu kayak dulu kan tahun 2010 kan belum ada itu ya YouTube belum ada YouTube gitu ya. Jadi belum ada YouTube dulu kan zaman-zaman itu pakai jam kaset CD dulu ya tahun 2009 10. Ya udah kaset CD itu diajarkan di Kota Medan ini rupanya ada salah satu tetangga kasih CD gratis lagu rohani anak-anak. Rupanya saat aku lewati rumah tetangga itu di halamannya itu aku dengar lagu rohani ini jadi kan anak cilik gitu ya. Itu kan lagu yang aku kasih kemarin sama profesor. Kok bisa ya lagu ini kan? Akhirnya lagu itu sudah diterbitkan gitu ya. Jadi aku nyimak banget gitu lagunya itu kan. Aku tanya sama tetanggaku itu dapat dari mana kasih CD-nya. Oh ya kasih CD-nya itu dulu kan zaman-zaman itu kasih CD bersih ya. Kayak bentuk bulat-bulat gitu ya, bukan kaset tape radio gitu, bukan. Betulan kaset CD itu kan yang bulat gitu ya. Dipasang diputar di VCD gitu ya. Jadi aku tanya sama tetangga aku itu, oh ya ini kasih sama apa namanya tukang jual kasih CD, promosikan kasih CD jalan-jalan gitu ya. Jadi kebetulan tetangga aku itu kan buka usaha apa namanya kayak jual minum kopi di terminal gitu ya, khususnya terminal bus-bus gitu ya. Jadi dia datang situ dikasih free gitu ya sekali promosikan. Ya udah aku cerita itu lagu loh. Karena judulnya awalnya itu dulu nyanyi kasih nyusul 9 lagu gitu ya. Lalu aku katakan aku itu punya lagu itu aku kasih sama produser aku. Bla 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 aku cerita semua tetangga aku, teman-teman aku kan. Mereka mendukung aku. Udah datangnya aja produsernya karena mereka tahu aku belum dibayar. Karena itu kan karena itu lagunya kan karya aku sendiri. Jadi mereka menyarankan agar lagu itu dijual gitu ya. Jadi aku teringat perjanjiannya awal lagu itu dijual 3.000 gitu ya per lagu kalaupun terkena jadi penulis lagu gitu ya. Iya aku langsung ini ya apa namanya langsung ini ya apa namanya langsung terima sarannya itu. Ya udah aku datangi produsernya langsung aku minta tuntut gitu kenapa lagunya sudah diedarkan mereka sengaja katanya. Ya udah produser itu masih aktif waktu itu, tapi setelah itu aku ditawarkan judul kasih CD. Memang awalnya ditawarkan mau nggak jadi penyanyi trio gitu, aku tolak gitu kan. Penyanyi trio awalnya mau nyanyi lagu rohani gitu, aku tolak. Aku bilang lah kan kesiantar lah ada urusan banyak, padahal kenyataannya karena aku itu waktu itu belum siap gitu ya. Memang nyesal banget ya, nyesal juga aku, memang bodoh banget nyesal. Tapi aku menawarkan diriku mau menjualkan kasih CD-nya gitu. Ya udah aku jujur kasih CD pernah satu hari itu tahun 2009 itu ya, aku langsung ini ya jujur kasih CD datangi semua rumah-rumah tetangga lingkungan pada mana-mana itu dari wilayah mana itu daerah-daerah mana itu ya, sampai dapat langsung satu hari 5.000 hampir 100.000 enak sama saja zaman itu. Tapi sekarang sudah ada YouTube dan ini ya sudah berkurang gitu. Jadi semua produser beralih ke YouTube semua ya. Jadi katanya mereka mencari penghasilan di YouTube juga gitu ya. Karena Justice itu sudah nggak berlaku lagi gitu teman-teman. Tapi yang salah teman produser itu lebih banyak lagi penghasilannya daripada aku. Karena mereka itu kan mencari penyanyi, mencari musik, mau buat videonya. Ya otomatis kan perusahaan itu kan tahu ini manajemen bagaimana keartisan lah. Jadi gajinya itu kan beda bang itu ya dengan cover lagu. Itulah ya pengalaman aku gitu ya. Kucingnya berak, alah. Udah, jadi aku ini ya, aku udah rapi-rapiin, aku diceritain tentang masa lalu. Dulu waktu itu apa namanya hobinya nyanyi gitu ya. Memang sampai hari ini aku itu hobinya nyanyi gitu teman. Tapi itulah belum dalam kali gitu ya. Karena waktu itu ya ujungnya kadang aku harus berdoa tua aku gitu. Makanya aku seperti ini ya teman. Di pas-pasan gitu ya. Tinggal masih umur tua. Oke teman, untuk tolong
tombol channel ini di subscribe, like, komen. Ini ceritanya bukan cerita karang-karang, ini ceritanya kebenaran kenyataan. Ini bukan karena aku sengaja aku menolak rezeki itu, padahal aku itu karena aku masih sibuk banget ya ngurus orang tua aku itu kan sakit-sakitan dulu, sakit terus, sakit apa nah semua komplikasi gitu. Jadi aku nggak bisa menyalahkan orang tua aku masa lalu yang nggak bisa menyalahkan keadaan, karena aku belajar dari kegagalan ya, anggaplah itu. Jadi itulah pengalaman aku masa lalu ya teman-teman. Aku sarankan teman-teman lebih baik gagal aja, walaupun awalnya itu masih ini ya ragu-ragu atau kurang paham atau bagaimana lah itu, karena ini karena itu hal yang belum lumrah gitu ya, karena semua orang kan belum merasain terjun ke sana ya kan. Masuk aku terjun ke dunia bidangnya gitu. Jadi karena mungkin pada saat itu belum ada dukungan dari keluarga, dari siapapun. Jadi aku belajar lah dari gagal masa lalu. Seandainya aku bijak gitu ya menerima tawaran itu, tentu aku udah terkenal di penyanyi trio atau penyanyi tunggal atau penyanyi apapun lah itu, rohani atau kristiani, apa namanya, sekuler atau bagaimana lah itu ya, bisa menciptakan aku jadi menghasilkan duit. Tentunya pasti aku udah bisa punya rumah, mobil gitu ya. Tapi aku nggak mau putus asa ya teman-teman. Jujur aja teman-teman, banyak sekali rezeki aku lewatkan gitu teman-teman. Tapi bukan berarti aku sombong ya. Memang karena aku ya kebodohanku, karena aku tidak ada pengalaman gitu ya. Tapi aku sudah istilahnya belajar kegagalan masa lalu gitu. Jadi aku ingin bangkit kembali. Dan ya puji Tuhan, Tuhan menciptakan semua apa namanya, alam media seperti ini ya, bisa kita membuat YouTube, berkarya sendiri tanpa harus bertemu dengan produser atau bagaimana lah itu, supaya kita bisa terkenal gini-gini. Kita berkarya sendiri, malah perusahaan YouTube diakui nomor seluruh dunia, malah perusahaan YouTube bisa menggaji produser, gaji semua ya kan. Siapapun, tidak ada golongan dari mana mau info YouTube, ya penting semuanya itu mengalir aja guys ya, atau teman-teman. Jadi itulah pengalaman selalu aku ya. Jadi aku mau bagi kembali bagaimana aku bisa berkarya suatu gelah, bikin buat lagu rohani atau lagu sekuler gitu teman, karena itu kan butuh modal. Memang kita sharekan ke YouTube, tapi kan sebelum share ke YouTube kan kita harus ini ya, apa namanya, kan kerjasama dengan pemusik. Jujur aku nggak pintar musik, jadi otomatis aku pasti cari pemusik musik yang bagaimana mengiring lagu yang aku ciptakan. Otomatis aku kepengen masuk rekaman supaya aku bisa nanti share ke YouTube, ya otomatis aku bekerja sama dengan produser tidak hanya kerja dengan perusahaan YouTube, tapi produser bisa bekerja sama dengan youtuber lain, khususnya cover lagu gitu, atau pencipta lagu atau mau bikin lagu. Jadi mereka itu untungannya dua kali pak gitu ya. Kayak aku contohnya bisa mengarang lagu, jadi otomatis aku juga produser. Bagaimana aku ketemu dia, bagaimana saya ke masalah lagu, bagaimana aku supaya bisa membuatnya itu nanti jadi aku ke YouTube kan, sebenarnya belum ketemu ada juga ya teman-teman, karena mereka gak mau gratis gitu ya, karena aku kan gak tahu bidang musik. Kalau seandainya aku pintar musik Gibo contohnya kan aku bisa sendiri yang ngerjain, tapi kan aku gak pandai sama sekali. Tapi aku pengen nanti suatu hari bisa membuat sendiri, tapi dengan syarat aku harus sekolah musik. Itu aja cerita teman-teman. Aku mau nyapa halaman dulu ya, ada kucing tadi berak situ. Ini ada tetangga baru datang dari kampung Taruto, karena kebetulan saudaranya laki-laki, maksud aku saudara yang laki-laki udah tua gitu ya, udah meninggal gitu. Jadi kebetulan Sika datang ke rumahnya. Itu rumahnya kan udah lama dikosongkan. Rumahnya dulu sempat dikontrakan dulu, mereka tinggal sini karena mereka udah sukses. Mereka tinggal di Taruto di kampung gitu, tapi rumah sendiri gitu ya, anaknya sudah nikah semua. Oh ya guys, aku mau nyapu halaman dulu ya guys ya. Sebenarnya aku terlampau banyak cerita, tapi aku mau menikmati pekerjaan ini ya guys ya. Aku mau ngambil apa dulu ya, apa namanya, oh ini ya, apa namanya, plastik ya, untuk mau mengambil kotoran kucing tadi ya. Jadi aku mau nyapu halaman dulu ya guys ya. Ceritaku tadi itu aku itu sebagai hikmah bagi teman-teman yang menonton ini, pasti ini ya, belajar dari kegagalan dulu ya. Seperti itulah kegagalan masa lalu ya. Intinya aku nggak mau putus asa ya. Oke, aku mau dulu ya. Makanya teman-teman jangan putus asa kalau gagal masa lalu. Jadi kalau gagal masa lalu itu sebagai pedoman pelajaran, jadi jangan diulang lagi gitu ya kesalahannya, supaya teman-teman bisa konsentrasi, fokus dengan karyanya gitu ya, supaya
supaya teman bisa ini ya, bangkit kembali gitu ya, bangkit semangatnya, dia bangkit semua dari bencana. Supaya aku ya bangkit segala, tapi aku harus merebut lagi dari nol, dan aku mulai dari nol gitu ya. Jadi karena pesan itu memberi kesempatan personalia untuk berkarya sendiri. Jadi kalau ketemu masalah lalu itu, gagal masalah itu, jadi pelajaran gitu ya teman. Jadi terus seperti aja dan tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk tetap berkarya. Oh ya, ini aku mau apa dulu ya, ini udah putus ya teman. Jadi aku nggak mau putus asa selalu gimana, saya aku lagi ya udah jalani aja, mengalir aja, dan aku tetap semangat. Oh, kucingku sering kali berak-berak situ, jadi sangat mengganggu konsentrasiku bekerja kayak gini ya. Berak-berak situ setiap hari aku menghafal teknya lagi, lah. Jadi kurang kerjaan aku tiap hari membersihkan tai kucing situ. Tiap hari kucingnya berak situ, berak. Kayak gini lah teman-teman, kucingnya berak sini. Mana tuh nggak marah nih ya? Gak ada sampai lagi kucing berak selain sana, terus berak sini. Kucingnya berak sini. Ya kan agak stres aku. Jadi pekerjaan aku tersendat. Ada begitu banyak lapangan di sana, ada lapangan luar sana, karena lapangan itu ya di sana tempat pemain sepak bola. Ya situ kita berak, situ berak. Jadi aku jadi ini terus fokus berak. Kucingnya ini harus buang ini lagi. Mana lagi? Kucingnya berak terus sih. Kurang kerjaan. Mana? Kucingnya berak-berak terus di sini. Pening kali kepalaku. Iya. Ada lapangan sana luas, tapi berak terus di sini kucing. Tiap hari berak kucing sini. Jadi ini aja terus kerjaan dapet kucing. Tiap hari berak sini. Bisa kan di samping rumah Kak Parida Muslim itu kan banyak lapangan, ada lapangan situ luas. Iya, mau di situ di sini. Pada sering mangkal sih. Masalah. Jadi harus inilah apa namanya? Harus berjiwa lapang awak jadinya. Di sini terus berak. Di sini banyak apa? Tapi di sini larinya. Sebenarnya udah mau terganggu jiwaanku ya. Bayang kalau sana nggak pernah berak, sana berak, sini berak. Sana dia sering mangkal di lapangan itu. Tapi sini dia lari aja bilang. Makanya kucing aneh-aneh, kucing jadi itu. Cari masak. Kucing orang. Kucing si rentek ini. Tapi suka kali ke sini makan. Lagi yang bikin? Gak mau aku kasih tinggal sini lagi, bandel kucingnya. Dipecahkannya lah apa aku, blenderku. Kucingnya apa istilahnya gini, gak tahu diri. Jadi karena kasihan aku kan, kasih lah di rantai lah kan gitu. Rupanya udah 3 kali lama aku selamatkan blenderku itu. Itu pas aku dijatuhkannya pas aku tidur. Jam 7:30 kejadiannya. Aku pikir mangkok yang jatuh, rupanya blenderku. Yang cukanya 2 ekor itu sama anak kucing. Asingkan anak kucing ke sana, aku usirkan. Terus datang lagi dia. Masuk dari jendela, santai dia nggak pernah merasa nggak bersalah. Pulang, sih bandel juga nggak mau masuk dia ke dalam. Jadi aku, aduh udah sabar lah aku. Udah gitu ada lagi kucing betina melahirkan, situlah terpaksa. Ada adikku kan, si Joseph kan, dimasukkannya kucing situ melahirkan dia. Dia udah pernah dari semalam. Gue bilang sama orang ini, kalian kapan kali lah masukkan semua kucing sini. Taiknya aku yang lap semuanya, berak termandi. Kalian tinggal tenang santai duduk manis, aku yang stres. Iya. Orang ini kan suka hewan. Iya. Hewan. Kemarin anjing. Iya anjing. Banyak kali. Dia pelihara adikku. Tapi aku nanya semuanya ketika sekali. Beraknya aku iya. Jadi kan sekarang. Jadi jualan semua. Oh iya. Udah gitu udah ada sebelum datang lagi. Makanya tuh heran kok datang lah. Hewan sudah makan. Suka dia. Kayak mana nak? Hari ini kami nggak PKA. Iya itulah gara-gara itulah jadi makanya kami kasih lah sisa-sisa makanan kan. Makanya ada aja kita. Cuma itu nggak suka aku berak sembarangan.
tiap hari berak sebagai ilah tadi mah. Selalu bersihkan bilang, keluar nggak enak. Kan nih aku kekurangannya kucing ini berak situ aja suka kali berak. Jadi Dari mana kayak bilang? aturan sana lah banyak lapangan berak situ kan. Ini nggak sini. Tiap pagi gini. Siang. Makanya emosi aku. Kan tadi baik tadi kan. Iya. Kucing yang putih itu berak situ. Makanya kurang kerjaan aku. Dari dulu aku melatih anjing, sekarang kayak kucing punap lagi. Gak mau deh. Di sini bilang kan. Situ. Di Situ. sana, di sana. Gak mau, udah perhatikan. Sini Karena ada tanah, tapi kucingnya bijak. Dia berak, dikorek-koreknya, ditutupnya. kawan. Soalnya gak mau, 2 kali lapangan. Makanya heran aku, sini berak, di sana mangkal. Karena kucing gak partai banyak, sering pengumpul situ. Makanya, alah, kucing sakit sih, apa bikin aku ini istilahnya apa namanya, menguji kesabaran. Tapi kan kurang kerjaan. Aku sendiri pula melapor ini gak mau tahu. Iya, Bi. Oh ya, aku tadi asik bicara-bicara dan jadi itu ya karena kebetulan mereka datang dari kampung. Jadi aku ini ya aku bukan kebetulan bukan rencana aku kepengen menggosip gitu karena aku pengen berdialog dengan mereka. Ya elah banyak kali ini ya. Ya elah banyak kali ini apa namanya tikus ini guys ya di atas kompor. Inilah meja bangunan tua ya guys ya. Wih, tikus ini. Banyak guys ya. Kemarin agak stres aku kayak gini guys ya. Tapi udahlah bangunan tua guys ya. Kita kelihatan guys. Ini mau bersihkan dulu guys ya. Aduh Tuhan. Harus sabar lagi nih. Kucing. Tikus ini ya sangat ini ya sangat membuat aku stres. Tikus ini tikus harus bersihkan ini. Banyak tikus ini. Alah, nasib. Tikusnya banyak kali guys. Aku jangan kebersihan. Mana nih dia? Sabar. Bisa pula ada tikus di bawah kompor ya guys ya. Kan sangat membuat aku ini ya kesal banget ya. Enak. Bisa lihat tuh. Saya keluar sambil lagi nih kotoran. Tikus ini banyak banget tikus saya. Halo, antahe nasib. Patutlah. Apa ini bangunan tua ya? Jadi besok aku mau sampah ya guys ya karena saya pun penuh. Cuman lah ya bangunan tua ya. Bangunan semua dan ini ya udah lama banget ya dari aku ini sudah ada ya ini sampai rumah. Pokoknya ini bangunan tua ya guys ya. Ini pintu udah rusak, aku kasih orden gitu ya. Ini aspek udah rusak, semuanya udah rusak banget ya. Bagaimanapun ini ya rumah ini pasti diperkerjakan sebelah bersaudara nanti kalau jadi aku tak mau rehab gitu ya karena nanti rumah ini bukan jatuh di tangan aku. Bagaimanapun nanti semua ribut ya masalah warisan ya. Rumah kayak gini aja mati dibahas-bahas ya guys ya, mau direbutkan. Jadi aku tak mau rehab gitu ya, biar aja gitu. Karena bukan aku egois gitu ya, karena bagaimanapun rumah ini pasti dibicarakan nanti bagaimana ini jatuh dengan tangan siapa gitu, siapa paling banyak uang. Kalau menurut orang Batak itu kan siapa yang paling banyak uangnya dijual ke sama saudaranya. Jadi itu apa aku rehab ya teman-teman, bagus aku menabung beli rumah sendiri ya. Jadi tidak ada yang diributkan ini rumah siapa, aku ini numpang ya rumah dari tua aku. Jadi kalau kau pengen mau merebutkan masalah warisan rumah ini, aku nggak mau ikut campur ya, karena itu urusan laki ya teman-teman. Bagaimanapun kakak iparku pasti ribut semua nanti ya. Jadi aku tak mau bahas-bahas lagi masalah main ada. Aku pikir bagaimana aku berpikir supaya aku bisa suatu hari bisa beli rumah sendiri. Itu usah rumah besar, rumah kecil aja. Yang penting aku di hari tua bisa kalau kepala aku gitu ya teman-teman. Tapi pikir aku sekarang kayak mana fokus supaya sukses
bisa beli ini beli itu, dan aku bisa sukses supaya aku bisa menikah gitu ya teman-teman. Karena kita gak selamanya tergantung dengan saudara, bagaimanapun dari tua tidak mungkin kumpul kecuali kumpul itu ada acara-acara itu, karena menurut ada orang Batak pasti jadi pembicaraan tetangga-tetangga jika kita garis tua pernikahan nikah dari tua. Makanya teman, jangan mau seperti aku garis tua tidak nikah, aku harus nikah gitu ya, karena aku pengen nikah, tidak mau jadi ngajen tua gitu ya teman. Karena kalau ngajen tua ini teman-teman biar tua kita nanti tidak ada yang jaga, baik saudara maupun keponakan, itu hanya sementara itu aja, karena kita masih kuat sehat udah. Nanti kalau tua pasti akan kucilkan gitu ya teman. Jadi teman jangan mau jadi tua, harus sangka supaya nanti tua anak-anak itu nanti menjaga kita, tapi kita didik anak itu supaya jadi anak soleha, supaya anak itu jangan durhaka di tua kita ya. Oke, aku mau lanjutkan cuci piringku. Sorry aku terlalu banyak cerita, tapi aku sangat bergairah cerita-cerita supaya teman-teman tahu bagaimana aku itu seperti apa ya teman. Nah, ini aku cuci piring ya teman. Ini keponakan aku pemalas ya teman ya, gak mau bantu aku cuci piring. Jadi aku kerja semua ya teman. Jadi aku gak mau ini ya apa namanya bersulit ya. Aku memang hobi kerja semua. Jujur aja keponakan aku itu memang agak males sih, gak mau cuci piring. Kerjaan apa tak mau. Makanya aku rindu satu hari kepingin merantau ke luar kota Medan gitu ya. Jadi aku ingin menanti keponakan aku mandiri, mau ngerjain semua pekerjaan rumah ini. Jadi ya untuk sekitar ini fokus melakukan aktivitas apa di rumah ya guys ya. Jadi teman-teman kita terus jadi jangan bosan-bosan, jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran itu sombong ya teman, karena semua orang itu pasti hidup sesuatu dari teman untuk sukses. Oke, aku cuci piring dulu ya teman. Oke, aku lupa pun menampung air, jadi aku menampung air lagi dulu teman ya, karena aku lupa pun menampung. Ini ada air benua, jadi aku menampung air. Oke, aku mau cuci piring dulu ya teman. Oh ya teman-teman, keponakan aku datang sama aku pengen beli pembalut kebetulan datang bulan. Jadi aduh keponakan lagi mancing kan ya, karena kuatnya selalu dulu menjaganya dari bayi sampai dibesarkan dari SMP, sampai hari ini juga masih manja. Tapi udahlah aku mengenal, pokoknya nanti aku kalau sudah ada rezeki aku keluar kota, aku ingin mengecek keponakan supaya dia mandiri gitu ya. Oh ya teman-teman, aku beli dulu, mau beli gula, karena gulaku habis ya teman buat pop ice nanti, dan juga mau beli pembalut gitu. Oke teman-teman, jangan lupa dulu subscribe channel ini ya. Oh tadi aku mau cuci piring, aku tunda dulu, aku mau kerja dulu ya. Jangan bosan ya teman-teman, kalau aku ini kalau galuh gitu sebenarnya tidak galuh, cuma aku suka cerita-cerita gitu teman-teman, sambil ini ya, sambil beraktivitas. Kalau kemarin itu kan terlalu singkat, supaya teman-teman itu seperti apa gitu ya teman-teman. Sambil membuang sampah kecil ini ya teman-teman, aku mau ke warung, jadi aku angkat sampah ini karena ada tikus pula, kucing. Sudah banyak kali kucing di sini, jadi aku buang dulu ke tong sampah, ke tong sampah, ke paret tempat biasa ya teman-teman. Jadi aku nggak mau sembarangan ini ya, istilahnya mau biarkan gitu ya, nanti takutnya besok berjatuhan gitu ya, karena kucing agak nakal juga, mau disorong-sorong gitu ya teman-teman, jadi berjatuhan semua berkeluaran sampai dari tong sampah. Jadi kalian sampah dulu ya. Sampah. Kalau kecil kan kita nggak apa-apa, tapi kalau gede-gede nggak mungkin aku sambil yang hempos lagi jatuh pula apa ya nanti ya, kayak mana pun aku akhirnya ya harus fokus ini ya dengan pekerjaanku juga, jadi nggak boleh asal-asal, jadi takutnya HP ku jatuh pula. Makanya tadi teman-teman, kalau tadi tong sampah kecil masih bisa aku pegang handphone kamera sebelah kiri ya, jadi aku takut juga jatuh HP ke sebelah kiri karena kemarin itu kan tong sampahnya besar gitu ya. Aku mau ke gede dulu, mau beli pembalut dan juga gula putih ya, karena gulaku habis gitu ya. Ya aku letakkan dulu tong sampahnya di sini ya. Oh aku sini karena kita bilang, jadi aku lihat dulu siapa ini yang menjaganya. Oh nanti itu
ya tetap masih ada bila baliknya mana. Nah. Dek, ini berapa, Dek? 6.000 ya? Mantap, Mas. Tunggu mulai kopi dulu. Kopi aren ya. Karena suami kopi aren. Oh ya, aku lupa beli stok kopi aren. Ini sana itu kan. Dari buat beli stoknya aja ya. Saya teman-teman. Enggak mau. Berapa, Dek? 6. Ini berapa? 12,5. Hah? 12,5. 12. Ya. Dua belas setengah, Bu. 12,5? Iya. Walah. 12,5 tadi. Mana wasir tadi ya? Udah lah, ini aja lah. Dek, bisa tukar 500, Dek, 3. Aku letakkan dompet ke sini. Aku tadi minta 503 karena aku ingat jual jus 100. Anak-anak ngasih 2.000, gak pernah ada balik 500. Jika mau bertemu aku, makanya aku minta 500 itu ada. Oke, aku skip dulu ya teman-teman supaya aku fokus megang pengajaranku ini dengan juga tersangkanya ya. Ayo teman-teman, aku makan lagi ya. Bulannya ini kan aku beli di warung, dari terpaksa ya teman-teman, karena nggak raja ya, jadi terpaksa masukkan ke dapur sini ya teman-teman. Aku masukkan ini. Ini disimpan ya teman-teman. Kebetulan habis, jadi terpaksa beli di warung ya. Oh ya, biasanya plastik ini aku masukkan selama bersini ya teman-teman, terkumpul. Sekarang aku mau cuci piring lah dulu ya. Nggak jajar cuci piring, nggak jajarin lah, aku siap. Pokoknya aku mau cuci piring ya teman-teman. Ini mau aku angkat ya ke dapur, ke mandi gitu ya. Jadi aku mau cuci piring ya.
Oh ya guys, aku mau cucikan blendernya nih guys ya, bentar ya. Aku skip dulu ya, mau blenderkan dulu ini. Blenderkan, mau cucikan. Sudah selesai ya teman-teman. Mau aku simpan lagi. Aku sekarang mau mandi. Aku tutup aja pintunya ya. Sebenarnya aku pengen juga berjemur di sini ya teman-teman. Pengen sih berjemur supaya sehat gitu. Tapi aku udah malas gitu ya teman-teman. Aku langsung mandi aja lah. Ini ya udah pegel gitu ya. Udah pegel. Udah gerah gitu ya. Jadi aku pengen mandi aja lah dulu. Oh ya guys, aku udah selesai mandi. Udah segar guys. Aku mau lihat air teh dulu ya. Karena sudah aku matikan karena udah mendidih itu air teh. Jadi mau aku angkat dulu ya guys ya. Takut. Oh ya guys, aku mau ini ya guys ya. Masak ikan itu makan malam hari ini guys ya. Jadi aku mau masak ikan dulu. Aci ikan ini ya. Ikan apa mau aku masak hari ini ya? Ikan laut aja. Aku baca dulu ya. Tapi aku pengen ya udahlah, aku goreng ikan asin aja. Pengen sih makan ikan asin biar cepat praktis. Aku goreng ikan asin seperti semalam juga guys. Aku mau goreng ikan asin dulu ya guys ya. Cabenya tomat ini suka dan sayurnya ini guys ya. Sekitar putih. Guys, aku mau makan sayur separuh ini guys ya. Oh ya guys, aku mau cuci sayur. Nanti mau aku rebus, aku goreng dulu. Aku cuci, aku goreng. Ini dicuci baru digoreng guys ya. Ya guys, aku kan mau goreng sambal cabai dulu dengan tomat karena aku mau bikin sambal terasi guys ya. Dan ini masih ada sisa sambal terasi semalam. Ini keluar juga guys. Aku ngemesin dulu. Ya ini aku goreng karena aku mau goreng nasi.
Oh ya guys, ini aku udah gitu ya guys ya, udah lunak gitu ya guys ya. Jadi aku udah gitu geli gitu maksud aku ya. Jadi sampai habis ya guys ya, lumayan sambal terasa gitu ya. Sebenarnya jadinya dengan apa namanya, nasi goreng gitu ya, campur tomat gitu guys ya. Bisa ini, jadi seperti ini hasilnya guys. Terus aku masukkan ke sini guys ya. Biar menyatu dia ikan dengan campur ini ya guys ya, sama terasi luar. Oh ya guys, ini ikannya aku simpan dulu ke lemari rak piring gitu ya guys ya. Aku simpan di sini selama biasanya. Dan ini aku di sini. Ini gampang. Oke, aku masak sayur dulu guys ya. Ya, aku masak sayur dulu. Ini aku kurangi dulu minyaknya ya. Sekarang aku mau masak sayur. Oke, aku ini dulu, cuci dulu. Biar apa ya? Ini udah 2 kali aku cuci itu guys ya. Oke, aku ngambil apa dulu ya, bawang putih, bawang merah sudah dihaluskan. Jadi aku masak sayur ya guys ya. Ini airnya sudah ditampung, aku tuangkan sedikit aja guys ya. Biar aja ya. Yang sayang air tampungannya, jadi aku tidak di sini karena aku sudah makan ini. Oke, aku mau coba lagi. Ini masak dulu. Aku letakkan garam sedikit. Ada basah ya. Oh ya, aku hari ini nggak langsung masukkan Royco ya, aku rasa ya. Ini kebetulan stoknya habis, aku masuk banget itu. Karena itu kebetulan ikannya ikan asin, sambal luar, sama terasi. Jadi sayurnya nggak perlu masuk lagi ya, supaya dia masuk ke nasinya, biar masuk gitu ya, enak dimakan. Oh ya guys, tambahannya sedikit tomat ya guys ya, biar rasa tomat itu enak gitu ya guys ya. Jadi sayur itu ada rasa ini ya, rasa tomat sedikit gitu ya, biar tambah enak gitu ya. Jadi aku biarkan dulu setengah matang. Ini sayur ini kan nggak boleh masak kali gitu ya guys ya, setengah matang deh gitu.
Oke, udah saya masak ya. Biar mangkok nih guys ya. Oh ya, ada tetangga itu lagi rehab apa namanya, kayak mau gitu ya, mau diperbaiki, tahap diperbaiki, nggak tahu saya ya, cuma tidak bisa gitu ya. Tetangga di depan rumah tadi itu ya guys ya, jadi mereka lagi punya perbaikan rumahnya kan mau diperbaiki saja. Oke, udah selesai. Oke, ada ya guys ya. Jadi aku letakkan di depan aja guys ya. Aku letakkan di depan. Udah selesai masak. Ini aku letakkan di sini. Bersih masak. Aku letakkan dulu di sini dulu guys ya. Oh ya guys, aku mau masukkan ini ya, minyak kebungkus. Karena dia pesan 2 mie sopnya 2 bungkus. Jadi ini ada yang pesan 2 bungkus ya guys ya. Itu yang udah bagus, udah tak semua ya? Pada mana bagus, sama ada kayaknya kalau dia mana untuk pendidikan, bukan enggak, tidak. Jadi susah bilang. Kalau booking isu. Betul. Betul. Ada lo sekarang. Nanti mama ngajar kok sini aja dan tinggal ya bang. Gak usah ikut ya pak ya. Jauh kan mama ngajar ya. Hah? Nanti naik kereta kau ngantuk apa ya? Ya. Iya di sini kan nanti sama ada. Ya bang ya. Udah dipakai malam ke. Secara Hah? maaf ke. Sekarang malam ya. Dulu kak, dulu bapak. Kita ambil Kamu kayak Pak Prabowo. Mau menggantikan Prabowo kamu. Jadi. presiden. Kamu menggantikan Prabowo jadi presiden. Ada nama apa? Presiden. Presiden apa? Rumah kenapa saya? Makasih sekali. Enggak ada kenapa sekarang? Dari dulu. Ada dokter ngomong. Tapi orang berapa? Ya sekarang tidak lah. Gini. Iya, gini. Iya. Lagi gini. Lagi kalau misalnya ada macam berikutnya di sini. Lagu-lagu Orang beda kita kalau misalnya pergi di pulau ini berapa kali kan aku antar ini dari
Jadi perpisahannya udah jadi jauh 7 kali tapi nggak tahu. Oh ya guys, ini mau aku panasin dulu ya. Jadi ini ikut tepakan itu. Ini setiap hari aku panas ya guys ya, tapi tiap malam aku simpan di freezer, masuk aku di kulkas supaya jangan bau basi gitu ya. Jadi pagi-pagi aku panas, tapi karena aku kesiangan jadi siang-siang aku panasi karena kebetulan ada yang pesan mie sop 2 bungkus ya guys ya. Jadi aku kemarin biasanya aku saus cabai merah gitu ya, sekarang karena aku udah belanja cabai rawit gitu ya, kayak enak kurang sempurna kalau ada cabai rawit. Jadi aku kemarin tuh tambahkan ini ya bumbu balap jadi agak pedas ya. Jadi karena udah ada cabai rawit jadi sedikit itu takarannya guys ya. Jadi aku ini ya tambahkan itu cabai rawit ini. Kupas-kupas begini guys ya biar jangan hangus gitu ya. Jadi aku nunggu mendidih ya guys ya. Ini aku biarkan tunggu dingin dulu ya guys ya, baru aku masukkan di sini ya. Jadi ini mau buang separuh bungkus. Ini udah aku bungkus ya guys ya, udah aku masuk bungkus. Jadi itu ya dirawatnya lah. Sementara Tinggal menghubungi orangnya ya guys ya. Aku ini ya tunggu apa namanya mengirim pesan kalau yang aku masakan itu sudah siap ya guys ya. Jadi orang tinggal datang jemput. iya ada. Aku duduk santai. Pokoknya ini ya udah selesai.